FWD Podcast Blok-Blokan, bebaskan langkah bicarakan perlindungan bareng FWD Insurance. Blok-blokan aja! Hai passionate people, welcome back to FWD Podcast Blok-Blokan bersama saya Madam Sally Celebrate Living. Episode kali ini spesial banget karena kita akan memasuki Chinese New Year yang akan jadi momen spesial bagi passionate people semuanya. Bukan cuma tentang perayaan, tapi di sini ada juga tentang harapan, refleksi, dan awal yang baru karena kita memasuki tahun yang baru. Memasuki awal-awal tahun kemarin ya di bulan Januari, ngerasa nggak sih kayak ada energi yang shifting gitu ya passionate people. Mungkin ada beberapa yang lebih bersemangat, ada juga yang deg-degan gitu ya. Deg-degannya semoga tetap excited karena mau celebrate living di tahun yang baru. Episode kali ini Madam Sally nggak sendirian karena udah hadir bersama Madam Sally pembicara yang spesial banget, yaitu reader Pat Bazi gitu ya. Mungkin kita nanti tanya langsung ke Kak Bijo dibacanya apa. Untuk memberikan berbagai informasi yang bisa passionate people gunakan mendukung celebrate living di tahun baru ini. Langsung panggil aja kali ya. Halo Kak Bijo. Hi Madam Sally, hi passionate people. Thank you so much for having me in this session. Perkenalkan, aku Bijo, aku adalah seorang Patse reader. Jadi bacanya Patse. Patse ya. Iya. Gimana Kak Bijo? Apa kabar nih? Thankfully, syukurlah baik. Madam Sally gimana? Sehat, good? Sehat, good. Semuanya semangat banget nih. Yes. Karena kebetulan tahun ini tahun yang sama kayak CEO aku. Oh gitu. Iya. Tahunnya kuda ya. Kuda. Dan aku juga fire element ya. Oh gitu. Iya. Jadi okay. makanya udah dari awal tahun tuh udah ngerasa semangat banget. Oh nih. gitu. Kayak berapi-api gitu. Oke. Kalau ngomong-ngomong, Bazi itu dibacanya Bazi atau ada bahasa lain sih? Oh iya, oke. Kalau untuk cara ngomongnya itu Patse. Patse ya, Patse passionate people. Ya. Jadi kita akan mengulik lagi nih tentang Patse berhubungan dengan Chinese New Year. Nah, aku mau langsung tanya aja kali ya ke Kak Bijo. Boleh dong. Oke, kalau berdasarkan Chinese Metaphysics Calendar itu pergantian tahun kuda ini kan sudah resmi nih terjadi sekarang kan ya. Betul. Di tanggal hari ini atau kemarin ya? Aku agak lupa. Oke, jadi memang as we know bahwa kita selalu melakukan selebrasi itu entah itu di akhir Januari atau tengah Februari atau mungkin pas banget pergantian tahunnya gitu. Tapi memang dalam Chinese Metaphysics Calendar pergantian tahun itu biasanya di awal musim semi antara 3 atau 4 Februari gitu. Jadi walaupun kita akan selebrasi Imlek tanggal 17 Februari nanti, nah tanggal 4 kemarin tuh kita sudah pergantian tahun. Betul. Jadi kita sekarang nih sudah ada di Fire Horse Year gitu, passionate people. Nah, tapi sebenarnya Patse reading ini tuh mungkin kita pernah sebelumnya bahas, tapi pengen refreshment lagi kali ya. Siapa tahu ada passionate people yang belum aware nih Patse reading itu apa. Sebenarnya Patse reading itu apa sih Kak Bijo? Oke, jadi gini, mungkin aku izin kasih gambaran dulu ya. Jadi Patse itu adalah salah satu turunan dari Chinese Metaphysics, passionate people. Jadi Chinese Metaphysics adalah sebuah payung, turunannya tuh ada banyak. Mungkin yang passionate people sama Madam Sally pernah dengar tuh salah satu turunannya adalah Feng Shui gitu. Nah sebenarnya basically kayak kita ada di satu payung yang sama namun punya fungsi yang berbeda lah, kurang lebih seperti itu. Nah jadi mungkin banyak ya dari passionate people ataupun Madam Sally atau teman-teman semua gitu yang melihat Patse ini sebagai alat atau instrumen untuk membaca garis hidup ataupun takdir. Walaupun sebenarnya itu nggak 100% salah sih ya, karena memang setiap manusia kita bilangnya sudah punya lessons-nya, sudah punya chapter-chapter kehidupannya. Kadang tuh passionate people mungkin ada persepsinya kalau Patse, Sio, Feng Shui itu kayak ramalan gitu ya. Oke. Sebenarnya tuh itu apakah ramalan Kak Bijo nih kayak indie gitu? Gimana nih cara baca Patse? Oke. Jadi sebenarnya gini, kayak as I've mentioned earlier bahwa mungkin banyak orang yang melihat ya Patse itu sebagai alat untuk atau instrumen lah ya untuk membaca takdir atau garis hidup. Cuman aku tuh percaya ya, I believe that
everyone has their own power and also control to create the life that they want. Jadi aku yakin bahwa setiap manusia itu bisa memilih gitu. Jadi kenapa aku tuh selalu bilang bahwa anggap PATS itu sebagai Google Maps kita lah gitu, membantu kita menavigasi, melihat bakat baik dan bakat buruk kita gitu. Karena kembali lagi kita bisa kok untuk memaksimalkan potensi baik dan juga meminimalisir yang buruk gitu. Dalam kata lain membantu kita untuk berstrategi gitu kali Betul, ya. yes. I see. Nah langsung aja nih, mungkin passionate people udah penasaran banget melihat perspektif Patse ini untuk tahun Fire Horse. Boleh dong. Kalau dari karakternya sendiri fire dan horse gitu kan, kayak yang satu horse cepat jalannya gitu ya, yang satu fire Betul, kayaknya meledak-ledak api gitu. itu juga spread really fast ya gitu. Apakah kita akan memasuki tahun yang semuanya akan berganti-ganti secara cepat gitu, atau gimana sih sebenarnya karakteristik tahun ini? Oke. Dan gimana cara energinya ini akan mempengaruhi kehidupan kita selama setahun ke depan? Oke, nah jadi gini, sebenarnya passionate people nih menurutku pribadi ya sangat-sangat menggambarkan tahun Fire Horse karena membara gitu ya. Dan memang secara general tahun ini tuh full of fire, jadi penuh dengan passion, penuh dengan gairah, semangat gitu ya. Tapi memang api ini kan berjalan dengan sangat cepat ya. Dan dalam metode Patse, kuda itu masuk ke dalam kategori namanya Peach Blossom. Nah, jadi Peach Blossom ini kita bisa bilang lekat dengan hal-hal yang berhubungan dengan karisma, communication skills, connections. Jadi memang ini tahun dimana kita diajak untuk melihat nilai diri kita, percaya diri, bergaul, berkoneksi. Namun di tahun ini itu tidak ada elemen air atau lack of water ya. Di mana water ini merepresentasikan adaptatif, flexibility, dan juga kebijaksanaan. Nah jadi di tahun ini memang kita tuh diajak untuk berani tampil, tahu nilai diri kita, percaya diri, bergaul, berkoneksi, tapi juga harus tetap bijak. Termasuk dalam pengelolaan emosional dan juga finansial. I see. Gitu. Agak worry gak sih gak ada water nih karena fire? Kita kan diajarin ya ada peribahasa sebelum ini harus ada apa, kalau api itu kan suka terbakar tiba-tiba gak ada fire nanti gak ada api water nanti gak ada yang memadamkan gitu. Betul. Sebenarnya aku juga kemarin sedikit mencari-cari gitu ya Kak Bijou. Tahun ini tuh masuk period 1 dan tahun lalu tuh period 9 yang which is artinya ending, dan kita memasuki era baru gitu, new beginning. Kita ini tepat nggak sih Kak untuk memulai sesuatu yang baru di tahun ini? Oke, jadi sebenarnya sih kalau untuk dari Chinese Metaphysics dari tahun lalu kita sudah masuk ke period 9 namanya, dan period 9 ini masih terus lanjut gitu sampai nanti 2044. Jadi it's a long period, dan period 9 ini juga defined by the fire elements gitu. Jadi memang udah ada di period 9 nih, terus tahun kuda api juga. Jadi ya for some people mungkin melihat ya tahun kuda api ini sebagai dalam tanda kutip long summer ya gitu. Okay. Nah, sebagai tahun yang baru Kak, buat passionate people nih mungkin ada banyak hal yang udah ditargetkan gitu ya memasuki tahun baru, antara pengen punya bisnis baru atau banyak juga mungkin yang pengen mencoba hal-hal baru gitu. Apakah tahun ini hal yang tepat nih buat mencoba hal-hal baru? Oke, sebenarnya gini, ini depends ya, tergantung gitu. Karena kalau kita ngomongin hal baru, sebetulnya dampak secara personal untuk teman-teman tuh tentu aja berbeda gitu. Cuman mungkin aku akan lebih ke kasih kisi-kisi kali ya, kira-kira show-show apa aja nih yang kayak bisa lebih memaksimalkan potensi baik nih di tahun kuda api. Oke, kembali lagi mungkin sedikit kisi-kisi juga karena ini tahun yang dalam tanda kutip akan cukup panas ya gitu. Yang perlu diperhatikan tadi ada sisi burnout, makanya kita diajak untuk lebih bijak pengelolaan emosional ya, mental health dan lain sebagainya. Dan yang kedua bisa juga terjadi kita bilangnya persaingan ya dalam market global ataupun bisnis atau mungkin di area-area mungkin orang-orang yang berpengaruh, itu bisa juga karena ini tahun yang dalam tanda kutip panas lah gitu. Nah jadi bagaimana nih atau how can we maximize the good potentials gitu. Yang pertama tadi kembali lagi kepada pengelolaan emosional, finansial, karena itu kan pasti dia paralel juga ya gitu passionate people. Dan mungkin ada beberapa show nih yang aku mau kasih kisi-kisi kira-kira
bagaimana kalian bisa memaksimalkan kalau mau coba hal baru di tahun ini. Oke, jadi untuk 2 show pertama dulu yang mungkin akan dapat keberkahan dari business partnerships itu adalah macan dan juga anjing gitu. Lagi tadi kan dari segi bisnis ya, Iya. Kak. Tadi adalah macan dan juga anjing. anjing. Nah, betul. kalau dari aspek lain, Oke, jadi mungkin sedikit penjelasan dulu kali ya ke Oh, macan boleh, sama boleh. anjingnya. Jadi macan, anjing, dan kuda ini kita bilangnya natural allies atau harmoni. Jadi kita bisa bilang ini adalah 2 show yang bisa diuntungkan dari kolaborasi ataupun business partnership. Karena mereka kita bilangnya berteman baik lah gitu. Nah, lalu selanjutnya ada show yang ketiga mungkin ya, yang mungkin this is actually a good year to try something new. Aku bisa bilang mungkin comeback year ya. Itu adalah kambing. Gitu. Kambing itu juga kenapa lagi nih? oke. Kenapa kambing Betul. comeback year-nya tahun Betul, ini? karena mungkin 2 tahun kemarin ya itu mungkin banyak sekali lessons dan lain sebagainya, dan di tahun ini tuh tahun yang cukup menyala lah buat teman-teman kambingnya. So this is your year to maximize the good potentials gitu. Nah, mungkin ada 2 show juga nih yang menarik menurutku. Jadi 2 show ini adalah teman-teman yang karismanya akan lebih naik di tahun ini. Karena Peach Blossom-nya Betul, karena 2 show ini adalah teman-teman Peach Blossom, yaitu adalah kelinci dan ayam gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang punya show kelinci ataupun ayam, this is also your year to shine, oke? Nah, jadi aku mau kasih kisi-kisi juga nih, misalnya kalau teman-teman di grupnya, di timnya, misalnya tim marketing nih, gitu ya, mau coba mencari orang untuk garda depan, misalnya live social media, terus di tim kalian ada teman-teman yang show-nya kelinci atau ayam, gitu ya, coba untuk diajak tampil, gitu ya, mungkin bisa lebih gather masses loh, gitu. Nah, berarti passionate people yang punya Peach Blossom Rabbit dan ayam nih waktunya tampil, maju ke depan. Yes, gitu. Kalau misalnya kalian teman-teman kelinci dan ayam ya, passionate people di sini ada yang punya kelinci dan ayam pengen coba personal branding juga, kenapa enggak? Karena itu bisa menjadi salah satu mungkin bisnis yang akan maju ya di tahun ini gitu. Menarik banget. Berarti dari Patzer Reading ini tidak hanya melihat karakteristik tapi juga bisa melihat tren industri gitu ya. Ya. Kak? Kalau di tahun Fire Horse ini kira-kira apa nih tren 1 tahun ke depan dari segi industri dulu kali ya? Oke, jadi mungkin kalau misalnya untuk tech sih bakal terus lanjut ya, karena kan kita juga di period 9. Teknologi ya? Betul, teknologi bakal terus keep going gitu ya. Tadi mungkin industri-industri yang berhubungan dengan ya social media, teknologi itu pasti masih akan terus keep going. Personal branding Personal branding nih personal akan branding naik. betul akan naik, potentially akan naik. Terus industri-industri yang juga memberikan mungkin atau meningkatkan self expression, creativity ya, itu juga akan Content meningkat. creator Betul, gitu ya. entertainment industry itu juga bisa naik, termasuk beauty industry ya, karena itu juga masuk ke dalam kategori fire, dan juga makanan atau food itu juga potentially bisa naik begitu. Kalau ngomongin fire dan horse gitu itu kan serba apa ya, ngeliat tuh cepat, terburu-buru mungkin kadang ya, mengaca kepada diri sendiri sebagai horse ya. Gimana sih Kak, ada tips and trick nggak sih supaya kita tuh bisa prepare gitu untuk nggak ke-burn dengan fire yang ada atau nggak kesandung gitu dengan kecepat-cepatan ini. Benar-benar. Jadi memang pastinya kita perlu yang pertama mindfulness ya, stay grounded gitu. Kita mungkin kalau misalnya ada momen-momen yang bikin kita worry, anxious ya, kita perlu yang jelas breathing exercise atau mungkin physical exercise. Jadi kesehatan mental dan fisik ini sangat-sangat diperlukan, dan juga pastinya dengan proteksi kesehatan yang baik gitu. Karena aku tuh kalau misalnya sesi, mungkin ada beberapa passionate people yang pernah sesi sama aku, dan kalau misalnya ada fase-fase yang mungkin ada potential ups and downs dan lain sebagainya, aku tuh suka suggest untuk investasi di asuransi kesehatan yang tepat gitu. Untuk ya proteksi gitu, kembali lagi memaksimalkan potensi baik, minimalisir bakat buruknya gitu. Iya benar banget sih. Jujur sebagai yang di industri asuransi ini memang melihatnya asuransi bisa jadi sebagai salah satu strategi untuk kita prepare atas berbagai risiko nih yang nggak terlihat nyata saat ini gitu. Jadi menjalani hidup
celebrate living bisa lebih tenang gitu. Nah kalau mindset yang harus kita punya sendiri tuh apa ya Kak? Supaya kita bisa menggunakan energi fire horse ini dengan baik dan tentunya nggak kalah dengan api yang membara ini nih, supaya kita juga nggak burn out gitu. Betul. Kita ada harus kayak selain istirahat tadi atau breathing works itu ada persiapannya lagi nggak sih dari PATSE ini yang bisa dikasih tahu? Oke, sebenarnya sih mungkin banyak ya gitu. Kalau misalnya ditanya kira-kira what kind of mindset atau mungkin apa yang kita bisa lakukan gitu, sebenarnya lots of things. Cuman menurutku yang paling praktikal adalah kita mau dulu nih untuk menyeimbangkan diri, kita mau juga at the same time mencoba hal baru. Karena ingat api itu kan tetap elemen yang bergerak ya gitu. Jadi kembali lagi ke balancing tadi sih, bagaimana kita berani keep going, percaya diri, berani tampil, berkoneksi, put yourself out there, betul juga gitu gitu. ya. Tapi juga at the same time be mindful dan juga bijaksana, itu sih gitu. Jadi kalau misalnya tadi practical thingsnya kan kita bisa breathing exercise, kita bisa grounding, physical exercise gitu, dan juga proteksi kesehatan, betul ya. Jadi kita mungkin bisa melakukannya paralel lah gitu. Dan kembali lagi juga ke tadi pengelolaan finansial ya, karena memang tahun ini tahun yang mungkin bisa membuat beberapa passionate people lebih impulsif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu. Benar sih, jangan sampai uangnya juga kebakar dengan fire horse ya gitu ya. Kita harus lebih memaksimalkan potensi baik, minimalisir yang buruk, itu sih. Oke. Mungkin passionate people nih kayaknya udah banyak banget yang pengen lebih tahu PATSE reading gitu ya. Oke. Pengen dibacain nih kayaknya nih. Oke. Chartnya. Boleh. Udah mungkin ada beberapa. kita belajar baca chart aja kali ya. Boleh. Oke. Kita dari situ dulu ya. Oke, by the way ini adalah chart Fire Horse, ini chart tahun ini. Tapi aku mungkin izin sambil menjelaskan aja ya gimana sih caranya untuk membaca day master kita dan keempat show kita ya. Kita punya 4 show by the way, passionate people. Jadi mungkin habis ini kita juga bisa kasih kisi-kisi ya untuk show-show lain ya. Tadi kan baru ada anjing, baru ada macan, baru ada kelinci, ayam gitu ya. Nanti kita coba kasih kisi-kisi yang lain juga. Okay. Kuda sendiri Kak? Ya, Jangan kuda lupa. sendiri belum ya. Habis ini kita baca. Oke, silakan. Oke, nah jadi passionate people mungkin aku yakin udah banyak teman-teman yang tahu bagaimana cara membaca PATSE chart. Untuk hari ini mungkin aku akan lebih share ya kira-kira apa sih PATSE chart itu, gambarannya seperti apa. Oke, yang penting adalah passionate people sudah tahu tanggal lahir dan jam lahirnya dulu. Oke, nah karena dalam metode PATSE kita tuh bisa punya sampai 4 show, nggak cuman 1 show aja Madam Sally. Gitu. Karena biasanya kan kita reading itu kayak zodiak gitu ya, cuman 1 kan taunya. Betul. Ini ada 4 ya. Betul, Okay. yes. Jadi yang kita sering dengar adalah show tahun. Oke, seperti di sini tahun ini kan kuda api ya, Fire Horse begitu. Oke, nah jadi passionate people bisa masuk ke website, any kind of website PATSE, it's everywhere ya. Maksudnya di sekarang search engine itu banyak banget. Jadi bisa dipilih aja gitu ya salah satu websitenya. Passionate people tinggal masukin data diri, nama, tanggal lahir, jam lahir, nanti klik submit atau plot chart, biasanya tulisannya seperti itu. Oke, nah lalu nanti akan terlihat kurang lebih seperti ini ya kotaknya. Nah jadi nanti ada 4 pilar. Nah ada pilar hari namanya atau day pilar, ada pilar bulan, pilar tahun, dan juga pilar jam. Oke, nah keempat pilar ini juga merepresentasikan sektor-sektor kehidupan manusia. Nah, yang kita paling sering dengar itu adalah show tahun nih, nantinya ada di sebelah sini, nanti tulisannya ada year, lalu di sini show tahunnya apa gitu. Seperti tahun ini yaitu tahun kuda api. Nah, lalu passionate people, jika passionate people mau melihat ada satu aspek penting ya dalam metode PATSE, itu namanya day master atau elemen utama di mana day master ini ditentukan oleh tanggal lahir kita. Betul. Nah, jadi kalau misalnya passionate people mau cek day masternya apa, passionate people tinggal lihat nanti ada tulisan dari 4 pilar ini. Ada tulisan day, biasanya letaknya di sini.
ya ada tulisan day. Nah di bawahnya persis itu adalah day master passionate people. Day master itu ada 10, ada yang wood, yin wood, yang fire, yin fire, yang earth, yang metal, yin metal, yang water, dan yin water. Ada 10 gitu ya. Jadi day master passionate people itu salah satu dari ke-10 elemen tersebut. Oke, day master itu adalah elemen utama lah atau inti dari kita. Nah, lalu passionate people bisa melihat di area bawah day master, ini adalah area Shiohari atau day animal sign kita. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini day masternya adalah yin earth ya sebagai contoh, dan Shioharinya adalah rooster gitu. Jadi untuk Shiohari atau day pilar orang tersebut dalam metode Patsa adalah ayam tanah gitu. Jadi begitu cara cek day pilar. Oke. Kalau tadi itu udah ada fire, wood, earth, water, dan metal. Betul. Itu ada karakteristiknya masing-masing. Betul, gitu, Kak. betul. Kalau sekarang fire, kalau biasa earth, metal, water, dan wood tuh Beda-beda juga. apa karakternya, Kak? Oke, kita mungkin gambaran kasar, secara gambaran general kasar aja. ya. Oke, mungkin kita akan start dari fire dulu ya. Teman-teman api itu teman-teman yang aku bisa bilang light up the room. Gitu lah ya, just like the fire lah, mereka enlighten the room, mereka menjadi penyemangat, mereka teman-teman yang passionate, again passionate people gitu ya, itulah fire gitu. Nah sedangkan selanjutnya ada elemen tanah, abis fire we have earth. Teman-teman tanah ini teman-teman yang aku bisa bilang idealis dan punya prinsip gitu ya, mereka ada sesuatu yang nggak bisa diganggu gugat gitu. Dan teman-teman yang aku bisa bilang paling caring lah gitu dengan kanan dan kirinya. Nah selanjutnya ada elemen logam. Logam ini teman-teman yang punya systematic thinking, punya struktur, punya eyes for details, dan gak suka kalau plannya gagal. Itulah logam ya. Gitu Betul, yes. Lalu ada water. Nah teman-teman water ini teman-teman yang adaptatif, spontan juga, mengalir gitu ya, lebih go with the flow gitu. Nah yang terakhir ada kayu. Kayu ini teman-teman yang aku bisa bilang agak sedikit kaku ya. Tapi teman-teman yang suka ngulik dan mau mencari sesuatu yang baru gitu ya. Karena kayu ini ya kalau kita bisa lihat secara elemen, dia satu-satunya elemen yang bisa bertumbuh dengan sendirinya. Growing terus gitu loh. Itulah teman-teman kayu. Gitu. Menarik ya. Jadi masing-masing nih ada perbedaannya sendiri. Betul. Dan pasti ada strength dan weakness-nya Yes, ya. pasti gitu. Nah, so itu tadi adalah day pilar. Nah, lalu kalau passionate people lihat ada 3 show lain gitu. Nah, di area ini adalah show bulan. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini month-nya adalah tiger. Lalu di show tahun ya, ini ya kuda api. Lalu di jam juga ada another tiger. Jadi jika passionate people nanti masukin data-data dan pastinya akan berbeda ya dengan chart ini hanya contoh aja gitu. Jadi nanti passionate people bisa tahu 4 show passionate people tuh apa aja gitu. Dan bisa beda-beda, bisa sama semua. Again, everyone is different. Oke, sekarang kita mau masuk ke bagian yang paling seru nih, yaitu mini reading bersama Kak Bijo. Di sini Kak Bijo akan membacakan day master tadi, gitu ya. Tadi udah aku sebutkan. Betul. Salah satu passionate people datanya. Jadi gimana nih Kak? Kira-kira dari passionate people tersebut, secara day pilarnya seperti apa? Oke, mungkin sama kisi-kisi sedikit tahun ini kali ya, biar buat jadi gambaran juga gitu. Untuk all show ya? Betul, Oke, tapi oke. nanti kita ke passionate people yang datanya aku udah punya, baru nanti kita ke all show. Oke. So tadi udah dapat salah satu data passionate people, ternyata pas dicek day masternya adalah yang metal ya. Nah jadi di mana untuk passionate people yang memiliki day master yang metal yang tadi aku lihat, potensial di tahun ini mungkin karir akan meningkat juga ya, gitu. Karena di tahun ini passionate people yang tadi aku bacakan chartnya itu memiliki bintang power gitu, di mana Ini kalau boleh tahu chartnya apa nih Kak, hasil pilar-pilarnya yang dari 8 tadi itu? Oke. Kalau misalnya mungkin aku ke pilar harinya aja kali Boleh, ya. boleh, Untuk boleh. pilar harinya adalah macan logam tadi pas aku cek gitu ya. Jadi macan logam itu untuk area day masternya atau heavenly stems-nya itu pasti yang metal atau logam yang besar. Nah jadi untuk tahun ini akan ada mungkin peningkatan karir gitu ya, mungkin akan ada new responsibilities juga, akan ada tanggung jawab baru, belajar untuk making decisions juga gitu ya. Dan untuk di tahun ini passionate people yang tadi aku bacakan
itu juga bisa belajar banyak hal baru for this year gitu. Dan tadi sih aku sempat ngintip ya, pilar bulannya tuh ada show kambing, di mana show kambing ini di tahun ini tuh cukup yang tadi aku bilang nyala ya gitu, comeback year gitu. Dan ada juga potensial untuk teman-teman kambing nih, mungkin boleh dicatat juga untuk passionate people yang punya kambing, akan ada bantuan dari male figures dalam kehidupan kalian. Dan ini bisa di personal ataupun profesional, tergantung kambingnya passionate people-nya ada di mana. Kalau tadi yang aku bacakan itu untuk show kambingnya ada di area bulan, di mana area bulan tuh bisa berhubungan dengan professional life gitu. Oh, menarik ya. Congratulations to passionate people yang tadi Dibacakan chartnya. Berarti tahun ini bersiap untuk maju pesat gitu ya, sesuai dengan sio kudanya. Oke, selanjutnya masih ada atau Kak Bijo mau langsung Boleh, aja? kita langsung aja. aja, Biar passionate people betul. yang lain juga kebagian. Benar, nah karena kan tadi kita juga udah kasih kisi-kisi ya gimana sih cara baca keempat show. Jadi tadi passionate people boleh tuh mungkin ya sambil lihat-lihat show-nya tuh apa aja gitu. Jadi jangan cuma show tahun aja nih yang passionate people cek, tapi semuanya agar kita bisa memaksimalkan atau navigasi tahun kuda api lebih baik lagi gitu. Oke, mungkin kita tadi kan udah membahas dari macan, terus anjing, kelinci, ayam, kambing juga sudah. Nah, mungkin kudanya itu sendiri kali ya. Oke. Tahunnya kuda, betul. apakah kuda juga beruntung nih passionate Oke. people? Jadi untuk teman-teman kuda, sebenarnya ini tahun yang bisa membuat kalian menjadi sukses. Namun ya, pengelolaan emosi itu menjadi salah satu kunci juga. Karena untuk teman-teman kuda di tahun ini ada keberkahan finansial, ada potensial naik jabatan, dilihat menjadi important people in your community, in your collective, in your perhaps company tuh gitu ya, potensial menjadi orang yang dibutuhkan gitu. Dan teman-teman ketika kita ada di posisi yang mungkin tinggi ya, kita menjabat, kita mendapatkan sebuah title baru, tentunya ada responsibilities baru gitu. Dan are you ready to make decisions this year untuk teman-teman horse di sini ya? Yes. Aku yakin sih, karena teman-teman kuda ini kan teman-teman yang passionate ya gitu. Dan sukses matters really great deal to horses sebenarnya. Jadi memang teman-teman yang ambitious gitu. Oke, jadi this is actually can be your year, tapi tinggal kelola emosional kalian dan ingat fokus on your lane, fokus aja dengan tujuan kalian, prioritas kalian, gak usah nengok kanan kiri gitu. Itu buat kuda tahun ini. Selanjutnya Kak, ada Oke, apa lagi? selanjutnya garis besar ya untuk teman-teman tikus ini tahun yang I would say pretty unexpected for you guys gitu. Jadi memang investasi terbaik adalah investasi kesehatan mental dan juga fisik gitu ya. Misalnya dengan kelas yoga, meditasi atau kegiatan-kegiatan outdoor ya. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena unexpected ini bisa unexpected blessings, tapi juga bisa unexpected shift of plans gitu loh. Dimana kalau misalnya ada rencana yang berubah itu kan, ya itu sesuatu di luar kuasaan kita ya gitu. Makanya mungkin kadang itu bisa membuat kita emosional dan lain sebagainya. Makanya it's very very important untuk teman-teman tikus stay in your own pace ya. Ikutin pace kalian aja, nggak usah nengok kanan kiri, dan stay mindful, tetap grounded gitu. Oke, tadi kuda, tikus udah, kerbau kayaknya belum disebut. Kerbau ini aku bisa bilang secara karir akan oke banget ya, potensial mungkin naik jabatan, dilihat orang, akan lebih mungkin dapat kembali lagi mungkin sama ya tanggung jawab baru tapi dengan bintang yang berbeda. Oke, secara karir tuh kerbau tahun ini oke banget. Cuman memang perlu lebih bijak dalam relationship. Ini any kind of forms gitu. Jadi karena kalian lagi dilihat gitu ya, perlunya lebih bijak dalam komunikasi atau dalam hubungan dengan orang lain ya gitu, dalam relationship lah. Itu untuk teman-teman kerbau. Nah, mungkin ada yang mirip-mirip nih dengan kerbau gitu ya. Posisi karir tuh lagi oke banget, lagi naik banget tuh naga. Gitu, ya naga juga belum nih tadi. Ya, naga ini aku bisa bilang juga di posisi yang oke secara karir, secara professional life. Akan menjadi orang yang dilihat juga. Namun this is very interesting ya buat teman-teman dragon, di mana temanya di tahun itu work life balance ya, di mana kerja iya, produktif iya, tapi juga mindfulness. Jadi walaupun sedang lagi di atas tetap harus menjaga ya. Betul, mindfulness. Abis naga mungkin kita punya snake. Snake ya. Snake ini aku bisa bilang ini tahun yang
apa ya, berjalan santai atau leisure time lah, gitu sebenarnya ya, karena ada bintang-bintang yang menarik nih untuk teman-teman ular gitu ya, untuk lebih enjoying life gitu ya, lebih sebenarnya lebih mindful, tapi juga ada bintang leisure-nya gitu, bintang yang kita bisa bilang mungkin bersenang-senang, enjoying life juga gitu. Celebrate living. Betul, celebrate living. Nah, cuman aku selalu bilang kalau lagi ada bintang bagusnya untuk enjoying life, kita tetap harus proteksi diri agar lebih bisa memaksimalkan potensi baik kita gitu ya. Karena percuma kalau misalnya ada bintang traveling nih, jalan-jalan, kalau misalnya Ada kita unexpected risk, betul, itu jadi kita nggak bisa nggak bisa enjoy maksimal, lagi. I see. benar. Nah, setelah ular kita punya mungkin yang belum kita bacakan, ada Babi. monyet, Oh, ada monyet babi, ya. monyet sama babi. Ini menarik banget. Cuman aku mungkin akan pisah ya. Untuk monyet, this is actually your year kalau mau mungkin belajar atau learning new things. Oke, itu yang pertama. Mungkin this is your year untuk upgrading skills as in professional atau pendidikan akademis. This is also your year. Potential misalnya resign, pindah, pivot atau career betul gitu pivot ya. career, betul, atau shifting ya. Itu bisa juga gitu. Jadi ada perubahan, perpindahan, atau kita bilangnya peningkatan nilai diri ya, gitu juga bisa. Itu untuk teman-teman monyet ya. Nah, lastly mungkin babi ya. Nah, untuk babi ini sebenarnya kenapa aku tadi bilang similar, karena memang temanya juga di upgrading your values gitu. Jadi jika teman-teman babi kalian adalah mungkin seorang business owner ya, this is actually your year atau a good time untuk upgrading perhaps your assets, atau mungkin berani untuk menunjukkan diri di market global. Mungkin kalian mau coba untuk bazar di tempat baru yang kalian belum pernah coba gitu ya. Why Step not? up your game Betul, ya pokoknya. gitu. Untuk teman-teman babi gitu. Oke, thank you so much Kak Bijo. 12 show udah lengkap semua nih dibacain, weakness, strength-nya. Tapi biar bisa lebih maksimal nih di tahun Fire Horse ini, kira-kira ada tips lagi nggak sih? Betul. Jadi sebenarnya one thing for sure ya, passionate people setiap tahun itu ada bintang baik dan tidak baik gitu. Jadi menurutku kita bisa lebih memaksimalkan potensi diri kita dengan cara-cara tadi gitu ya, lebih mindful, terus kita lebih percaya diri, berani berkoneksi di tahun ini, dan juga bijaksana. But kembali lagi, ini tahun yang mengajak kita untuk belajar untuk mengelola lah ya, mengelola emosional, mengelola finansial juga, plus juga kesehatan. Makanya ya kita harus lebih maksimalkan. Aku suka bilang gini sih, kalau nggak sehat tuh nggak bisa cuan kasarannya, nggak bisa maksimal lah gitu ya. Banget, Nah jadi setuju. proteksi kesehatan itu juga paling penting, apalagi bagaimana kita memilih asuransi kesehatan yang tepat gitu. Oke, dan disinilah asuransi ini tuh punya peran gitu ya Kak Bijo. FWD Insurance juga punya produk-produk untuk memproteksi diri dan keluarga passionate people nih. Tidak hanya untuk mendukung diri dan keluarga, tapi juga bisa support untuk celebrate living, mulai dari asuransi jiwa, kesehatan, asuransi kecelakaan diri, bahkan sampai asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau unit link gitu. Jadi tahun ini tuh bukan buat kita untuk berhenti, tapi kita harus semakin maksimal untuk celebrate livingnya ya, passionate people. Setuju nggak Kak Bijo? Setuju. Nah, bagi passionate people yang belum punya asuransi gitu ya, FWD Insurance punya produk-produk yang bisa dibeli lewat WhatsApp, langsung dari WhatsApp-nya gitu ya, dan juga di website fwd.co.id. Gak cuman itu, kita lagi ada promo Chinese New Year spesial banget, yaitu ada diskon premi hingga 27% untuk produk asuransi digital yang dapat langsung dibeli melalui website menggunakan kode promo CNY26 gitu. Sekali lagi kode promonya CNY26. Untuk info lebih lanjut, passionate people bisa langsung nih cek website FWD Insurance fwd.co.id. Kita udah belajar tentang path readingnya, udah dijelaskan tadi ya day master itu seperti apa, udah membacakan reading day masternya passionate people, 12 show juga udah disebutkan. Sebelum kita tutup nih podcastnya kali ya, Kak Bijo ada pesan yang paling penting gak nih buat passionate people biar bisa terus celebrate living di tahun Fire Horse? Oke, one thing for sure, harus tetap percaya diri dan juga bijaksana di tahun ini ya. Ingat, pengelolaan
emosional, dan keuangan penting. Begitu juga dengan memilih asuransi kesehatan yang tepat. Oke, thank you Kak Bijo atas readingnya. Tadi kita udah belajar tentang fase reading itu seperti apa. Thank you juga udah membacakan Passionate People nih, day masternya seperti apa. Pokoknya Passionate People hopefully bisa menyiapkan tahun barunya ini dengan lebih baik lagi dan maksimal untuk celebrate living ya Kak. Thank you so much Passionate People yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk follow Instagram account FWD Insurance di @fwd_id karena kita ada hadiah spesial untuk 2 orang pemenang, yaitu akan ada summary reading dari Kak Bijo langsung nih. Yes. Jadi nanti ada 2 passionate people yang beruntung untuk mendapatkan Pace Yearly Fire Horse Summary. Jadi nanti summary-nya akan langsung dikirimkan ke email Passionate People. Jadi untuk data-datanya semua confidential juga. Syaratnya apa aja? Tentunya nanti Madam Sally akan menginfokan ya. Dan kalau syarat dari aku yang penting Passionate People punya tanggal lahir dan juga jam lahir aja. Gitu. Oke, makanya stay tune terus Passionate People di FWD_ID di Instagram. Nanti akan ada pertanyaannya kita taruh di situ dan tentunya kita akan kontak langsungnya di situ ya. Jadi tidak akan dikontak dari jalur lain. Oke, kalau gitu stay tune terus untuk detail kuisnya dan pastinya pantengin terus YouTube FWD Insurance Indonesia untuk episode FWD Podcast Blak-Blakan berikutnya bersama Madam Sally dan akan ada hadir juga passionate people lainnya yang expert juga untuk membahas hal-hal yang relevan sama passionate people untuk celebrate living. PT FWD Insurance Indonesia, FWD Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sampai ketemu di episode berikutnya. Let's celebrate living. See you passionate people. Happy New Year. FWD